Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, channel yang dapat mengatasi masalah tanpa masalah. Boys, kayak betul itu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bikin video walaupun di sela-sela kesibukan, kayak artis saja itu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga penyakitnya lekas sembuh dan segera bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya dimudahkan, semoga kegiatannya dilancarkan, tidak ada halangan untuk menggapai apa yang kalian inginkan. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Hari ini kita akan bahas tentang masalah yang 80% kemungkinan terjadi dalam hubungan Anda di awal-awal pernikahan. Oke, tanpa basa-basi karena sudah basi, supaya tidak makan durasi. Yang paling utama mungkin yang paling sering terjadi itu masalah keuangan. Keuangan. Kan oh iya, kita pun sempat mengalami masalah keuangan di awal-awal pernikahan dulu. Iya, sebelum menikah mungkin uang mahar, uang tabungan itu dijadikan uang mahar. Jadi mungkin setelah menikah akhirnya kekurangan. Bukan mungkin. Pastinya uang tabungan itu yang tadinya dikumpulkan jadikan uang mahar, akhirnya dipakai untuk pernikahan. Dipakai pernikahan sehingga untuk biaya kehidupan setelah menikah uangnya kurang. Iya, dan terlebih lagi untuk teman-teman yang berusaha lebih supaya bagaimana caranya bisa pestanya mewah, megah, mungkin ambil pinjaman. Nah, ini yang buat bukan lagi nol, malah minus, dan kalian harus sambil menjalani kehidupan sambil membayar kewajiban setiap bulannya karena pinjaman tadi. Bagaimana kak? Tidak terbiasa dengan. Kalau saya dulu itu pada saat kita kekurangan uang, saya dulu ambil kerja sampingan, kerja tambahan. Setelah pulang kerja lagi. Setelah pulang kerja ya saya bekerja lagi. Karena apa? Saya selalu menanyakan tentang bagaimana uangmu, masih cukup untuk sampai gajian apa bagaimana. Karena saya takutnya istri saya tuh tidak kebutuhannya itu tidak terpenuhi sepenuhnya. Itu kan sudah menjadi tanggung jawab seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan istrinya, kebutuhan keluarganya, itu sudah menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Jadi saya untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, ya saya mesti memutar otak agar saya bisa memenuhi apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, dan bisa memenuhi tanggung jawab dan bisa seorang suami. Betul sekali, dan bisa memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami dengan baik. Walaupun sampai sekarang belum bisa dikatakan suami yang baik. Walaupun saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, kecuali dia yang nilai saya. Nah, saya itu ambil pekerjaan sampingan, pekerjaan tambahan. Dan itu pun saya lakukan ketika istri saya memang kekurangan uang. Maksudnya gaji bulanan saya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya kita. Kadang pertengahan bulan saya tanya ke dia, bagaimana, apakah uang bulanannya kita masih cukup kira-kira untuk sampai bulan depan atau tidak. Nah, kadang juga saya tanya di tanggal 27. Itu hanya untuk bukan saya mau ikut campur tentang pengelolaan keuangannya dia, tapi saya lebih berpikir ke jangan sampai istriku itu tidak terpenuhi segala kebutuhannya di setiap bulannya, seperti itu. Caranya kita ya, kalau misalnya sampai kalian kekurangan seperti itu, yang pertama usahakan jangan sampai ada masalah-masalah kecil
yang merusak kebahagiaan kalian. Yaps. Usahakan jangan sampai ada masalah-masalah kecil yang sampai merusak kebahagiaan kalian. Karena apa? Nah, awal-awal pernikahan itu rentan terhadap hal-hal tersebut. Karena biasanya awalnya memang berbeda dari mungkin perkenalan terus pacaran tiba-tiba menikah, pasti ada sedikit-sedikit perbedaan yang muncul. Iya. Kalau misalnya di awal pernikahan kan pasti istri kita setelah menikah kan pasti sudah tahu posisi keuangan kita seperti apa. Nah, pintar-pintarnya istri itu juga mengatur untuk kebutuhan sehari-harinya. ya, supaya bagaimana caranya bisa tercukupi sampai di awal bulan gitu. Selain pintar-pintarnya suami, pintar-pintarnya istri juga untuk mengatur keuangan. Iya, betul sekali. Kenapa ya? Makan coklat. Wah. Oke, kita masuk di poin yang Kedua. Ini sih lebih ke saran saja dari Udah kita. yang kedua itu lebih ke saran saja dari orang-orang. Halo. Halo. Lebih ke saran saja. Setelah saya menikah dulu, banyak orang-orang yang menyarankan begini. Bro, sebaiknya hidup mandiri setelah menikah. Setelah mereka bilang begitu, saya bertanya ke mereka, kenapa mesti begitu? Kenapa mesti harus hidup mandiri? Kan? Mereka itu jawabnya begini. Setiap hubungan ketika sudah menikah sebaiknya itu hidup mandiri, karena yang pertama istri itu orang baru dalam keluarga, dan tidak semua keluarga mengenali istri kita seperti kita mengenali dia. Nah, karena namanya awal-awal pernikahan itu yang rentan, sebaiknya hiduplah mandiri supaya kalian juga bisa melewati masa-masa yang manis di awal-awal pernikahan, supaya tidak terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil di awal pernikahan. Ya, konflik-konflik yang kecil, karena seperti yang saya bilang tadi, istri itu orang baru yang masuk dalam keluarga kita. Nah, karena kan yang namanya watak seorang kan beda-beda pasti. Mungkin seperti saya contohnya, cara bicara saya beda dengan cara bicara dia. Kalau saya bicara agak keras suara, mungkin kalau saya masuk di keluarganya dia, dikira ini mungkin marah, padahal enggak. Kan apa, kultur kan ke apa ya, cara bahasa, cara berbicara berbeda-beda. Nah, ini jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara istri dengan keluarga atau suami dengan keluarganya istri begitu. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka itu kasih saya tiga saran. Yang pertama itu ambil BTN. Nah, ini bisa kalian lakukan juga. Kalau misalnya kalian sanggup, gaji kalian cukup untuk bulanan kalian bisa sampai bulan depan, terus untuk simpanan kalian ada. Kalau masih cukup untuk ambil BTN, walaupun nyicil dengan rentan waktu yang mungkin 20 tahun, 15 tahun, agar kalian bisa hidup mandiri. Kalau cukup. Nah, itu kalian harus diskusikan lagi dengan istri, kira-kira gimana uang bulanan kalian, terus uang cicilan BTN, terus simpanan kalian. Kalau dirasa lebih dari cukup atau cukup, tidak ada salahnya. Iya, tidak ada salahnya untuk mengambil BTN. Nah, kira-kira bagaimana kalau misalnya gaji saya tidak cukup untuk ambil BTN? Bisa juga kita untuk cicil tanah. Ya, bisa juga kita cicil tanah. Cicil tanah dia DP sekian, tenor waktu tidak panjang. Cicilannya lebih ringan daripada untuk cicil BTN. Iya, ya, betul. Itu lebih gampang. Jadi akhirnya kita bisa sambil mencicil tanah, kita bisa sambil menyimpan uang untuk tabungan bangun rumah. Ya, betul sekali. Untuk tabungan bulanan juga untuk belanja sehari-hari masih bisa. Iya, betul. Kalau kalian bisa. Kalau kalian bisa. Nah, tapi kan kembali lagi persoalan
kita mau tinggal di mana? Berarti kita belum bisa mandiri. Masih untuk sementara masih di Masih rumah iya, mertua, di bisa. rumah orang tua sendiri. Iya. Sambil mengumpul uang. dana uang rumah itu. Iya, untuk uang rumah yang kita akan dirikan. Nah, kan di video sebelumnya kami sudah bikin bagaimana caranya manajemen keuangan, terus bagaimana caranya mengumpul uang untuk mahar. Nah, di sana kami sudah kasih semacam bayangan-bayangan ketika kalian sudah menikah, bagaimana caranya bisa punya tabungan setelah menikah. Linknya nanti kita catat di Deskripsi. box. Oke, dicek sip. videonya. Nah, terus kita kan belum bisa hidup mandiri. Iya kan? Otomatis kalau misalnya uang habis betul, ya enggak apa-apa kita kalau misalnya, tapi kita masih ada punya satu cara lagi. Kalau mau hidup mandiri. Nah, kalau misalnya kan kita enggak punya duit untuk untuk bangun rumah. Tinggal di rumah mertua atau rumah saudara. Kita masih punya satu pilihan lagi. Ngekos. Yap, betul sekali. Mengontrak. Kalau misalnya kita memang benar-benar ingin sekali mandiri di awal pernikahan, tidak ada salahnya kita ngontrak dulu. Ngontrak dulu untuk sementara. Bisa juga sambil menyicil tanah. Ya, bisa juga kalian sambil menyicil tanah, bisa juga sambil mengumpul uang ini. Uang rumah. Ya, uang rumah. Setelah uang rumahnya terkumpul tapi disepakati dulu. Bangun rumah, kita bangunkan dulu rumah yang sederhana, yang penting kita bisa tinggal, kita tidak ngontrak. Atau kita ngontrak saja dulu, menabung untuk memang benar-benar mau bangun rumah yang sesuai apa kita inginkan. Nah, itu tergantung teman-teman, pilihan ada di tangan kalian. Mau ngontrak dulu sambil ngumpulin duit untuk bangun rumah impian, atau ngontrak dulu sambil ngumpulin uang yang bangun rumah seadanya supaya bisa cepat pindah dari kontrakan ke rumah sendiri. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian hanya mampunya kontrak dulu, ndak nyicil tanah, ndak masalah. Kita bisa kumpulkan uangnya. Iya, bisa kumpulkan uangnya. Apakah mungkin untuk beli tanah atau Ya. mungkin beli BTN langsung Ya, kan? betul. Sementara ngontrak, sementara mengumpulkan uang untuk hidup mandiri. Iya, untuk hidup mandiri. Itu sih saran saja. Itu sharingan teman saya ke saya dan saya bagikan ke teman-teman sekalian. Siapa tahu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, yang ketiga itu kita belum bisa membatasi diri dengan lawan jenis setelah menikah. Maksudnya membatasi itu bukan juga kita tidak berteman, tidak. Nah, ini terjadi dalam kehidupan saya secara real. Secara real deh. Terjadi di kehidupan saya. Ini mamanya Al tidak ada ini karena Al lagi rewel, jadi dia harus menenangkan perasaannya bos dulu. Karena bos saya dan bos istri saya adalah anak saya. Yang ketiga ini lebih ke entah si laki-laki atau si perempuan, tapi karena ini terjadi kepada saya sendiri yang melakukan, jadi saya ambil contoh lah untuk diri saya sendiri. Saya gampang akrab dengan lawan jenis dan itu cepat sekali akrab. Dari baru kenal itu sudah langsung kayak teman lama, akrab lah begitu. Saya cepat akrab sekali. Nah, tiba di satu masa, tapi saya ini tidak menyadari bahwa sebenarnya ini salah. Saya tidak menyadari, awalnya saya tidak sadari sebenarnya ini salah. Sebenarnya ini akan mengakibatkan keretakan kecil dalam hubungan. Nah, pintarnya istri saya, dia tuh tidak langsung marah, jangan begini, jangan marah ini, jangan hubungi ini, jangan berhubungan dengan ini. Dia tidak langsung marah. Yang pertama dia tuh diam, tetap seperti biasa kita ngobrol. Setelah saya ngobrol dengan perempuan itu, dia dengar, dan itu lama. Saya ngobrol waktu itu kalau tidak salah 1 jam lebih. Padahal kita hanya ceritakan pekerjaan rutinitas kita sehari-hari saja di tempat kerja. Nah, saya dengan istri itu tetap
komunikasinya tetap seperti biasa, ngobrol apa. Dan ketika itu sudah berlanjut kedua kalinya, pada saat itu dia mulai risih. Dia mulai risih, dan awalnya saya tidak sadari dia mulai risih. Tapi bagusnya dia itu diam. Jadi kalau dia sudah mulai diam, saya rasa kayaknya ada yang salah dengan diriku ini. Apa kira-kira yang salah? Saya ngomong terlalu akrab lah dengan si wanita ini. Akhirnya ada kecemburuan kecil yang dia rasakan. Nah, itu saya bukan tidak langsung memutus hubungan dengan perempuan tersebut, tidak. Saya juga tidak langsung jaga jarak. Enggak. Saya hanya mengurangi porsi saya berbicara kepada mereka. Karena saya sadar saya sudah bukan seperti dulu lagi, hidup sendiri lagi, tidak. Sekarang saya sudah punya istri yang harus saya hargai, yang harus saya hormati, karena dia mencintai saya dan saya juga seperti itu mencintai dia. Jadi supaya tidak ada pertengkaran kecil atau hal-hal kecil yang dapat merusak hubungan, sebaiknya ketika kita sudah menikah, mulai sedikit demi sedikit bukan juga membatasi, tetap kita berteman, tetap hanya mungkin gaya bicara kita, gaya berteman kita yang dulu masih sendiri, jangan sampai terbawa hingga setelah kita menikah. Begitu teman-teman. Yang permasalahan yang keempat itu, kecemburuan itu wajar. Seperti di video sebelumnya yang kami sudah buat, kecemburuan itu wajar, tapi ingat batasan-batasan kita untuk cemburu, agar tidak terlalu jauh permasalahan itu terjadi berlarut-larut. Oke? Nah, itu yang perlu dihindari di awal-awal pernikahan. Pertengkaran sangat rentan di awal-awal pernikahan. Yang seharusnya di awal-awal itu kita masih menjalani manisnya cinta, manisnya kasih sayang, masih berusaha untuk jauh dari masalah. Ibarat jagung, kalau kita tanam tidak disirami pasti mati. Disirami dengan apa? Kalau tanaman disirami dengan air, sementara hubungan disirami dengan cinta dan kasih sayang. Asik sekali. Oke teman-teman, saya tutup sendiri ya, karena namanya masih sibuk mengatasi bos yang sedang emosi, yang tidak tahu apa maunya. Oke, saya tutup sendiri saja. Terima kasih banyak sama teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Bila ada yang tersinggung dengan kata-kata saya, mohon dimaafkan, karena saya tidak sedang menceramai teman-teman, dan saya juga tidak menasihati teman-teman. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya ingin sharing pengalaman. Bila teman-teman memiliki pengalaman yang lain, dituliskan di kolom komentar. Bila tidak berkenan di hati teman-teman tema kita kali ini, mohon dimaafkan, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terlebih lagi komen. Kami sangat mengharapkan komentar dan saran dari teman-teman agar kami dapat membuat video lebih baik lagi. Dan bila kalian punya saran untuk judul-judul video kami selanjutnya, jangan lupa taruh di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.